Ya, baik anak-anak, kita mulai untuk pelajaran kita. Bisa dengar suara Bunda? Bisa. Bisa, Bun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda cek kehadiran dulu ya. Bunda cek kehadiran dulu. Via. Hadir, Bun. Anin. Hadir, Bun. Anung. Ya, hadir. Areta. Hadir. Caca. Deno. Deno. Titis. Hadir, Bun. Rel. Fawas. Hadir, Bun. Kaila. Hadir, Bun. Jaris. Hadir, Bun. Rafa. Agista. Hadir, Bunda. Naima. Radivan di sekolah. Rehan di sekolah. Diki. Hadir. Fafa. Hadir, Bunda. Oke, lanjut. Adit. Hadir, Bun. Adlina. Hadir, Bun. Ata. Ata. Ora. Davi. Hadir, Bun. Devina. Hadir, Bun. Devina. Hadir, Bun. Dimas. Hadir, Bun. Nurul. Hadir, Bunda. Gazi. Hadir, Bun. Ian. Hadir, Bun. Alris. Hadir, Bun. Dava. Hadir, Bun. Fasa. Rizkia Sekolani. Kairus. Nadia Khansa. Hadir, Bun. Najma. Hadir, Bun. Naura. Hadir, Bun. Nindya. Dia di sekolah ya. Rakian. Hadir, Bunda. Rasyad. Hadir, Bunda. Salim. Okia. Hadir, Bun. Sultan. Hadir, Bun. Tita. Hadir, Bun. Muslim. Dila. Hadir, Bun. Abel. Hadir, Bun. Bagus lagi. Dinda. Falco. Hadir, hadir. Iya. Dino. Freya. Dino hadir, Bunda. Ya. Freya. Ada. Ibrahim. Hadir. Kaila. Hadir. Keira. Hadir, Bunda. Zahra.
Hadir, Bun. Arkan, Hadir, Bun. Nabila, Hadir, Bun. Nadia, Zahira, Hadir, Bun. Namira, Ada, Bun. Tito, Nashwa, Hadir, Bun. Tania, Hadir, Bun. Raihan Atakwa, Richard, Hadir. Beno. Nah, baik, yang tadi hadir sudah Bunda cek. Ya, Nana, hari ini kita lanjutkan untuk bedah kisi-kisi. Kemarin sudah Bunda sampaikan terkait dengan kisi-kisi ujian sekolah, bahkan sudah kita baca ya satu persatu dari soal nomor 1 sampai 40 dan juga sudah Bunda share untuk materinya atau kisi-kisinya. Kemudian kemarin kita juga membahas terkait berbagai jenis teks yang keluar di ujian sekolah. Ada 12, masih ingat jenis teksnya yang keluar itu apa saja? Teks prosedur. Teks prosedur. Apa cerita inspiratif? Cerita inspiratif. Terus? Eksposisi. Eksposisi. Deskriptif. Baru Teks 4. berita. Berita. Terus? Teks. Yang kita pelajari. Apa teks? Apa sih? Tanggapan. Teks tanggapan. Teks tanggapan. Teks narasi. Yang ceritanya singkat atau pendek. Daun? Putus. Yang ceritanya singkat dan pendek. Teks Apa naratif namanya? bukan? Bukan apa? Di kelas 9. Yang sering kita baca di koran-koran. Oh, cerpen, teks cerpen. Ya, cerpen. Terus? Eksposisi sudah, deskriptif. Sudah tadi. Yang langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu namanya teks apa? Prosedur. Sudah, prosedur. Kemudian yang kemarin praktek berbicara di depan khalayak umum. Oh ya, teks pidato. Teks pidato. Kemudian yang mengajak sudah. Persuasif. Tentang buku, film. Teks resensi ya. Ya, resensi atau ulasan ya. Apa yang belum? Cerita inspiratif kan sudah. Sudah. Teks eksplanasi sudah belum? Belum. Eksplanasi ya. Kemudian minggu depan kalian tryout. Kalau nanti suratnya minggu depan kalian tryout 2 hari itu full dari jam 8 sampai setengah 1 karena nanti soal dan waktu sudah seperti ketika ujian sekolah. Jadi soalnya sudah mengacu ke kisi-kisi ujian sekolah dan waktunya juga full 2 jam seperti kalian nanti ujian sekolah. Ya. Kemudian nanti pengawasan karena kalian PJJ jadi pengawasannya melalui Zoom. Silahkan nanti kalian download Zoom dulu. Disarankan itu pakai laptop ya. Jadi kalau HP nanti takutnya agak susah nanti ngerjain wadunya. Utama nanti yang uraian, PAI itu kan ada uraian. Nah, struktur teks.
Kemarin yang sudah Bunda sampaikan itu ada 2, struktur teks deskripsi dan struktur teks cerita inspiratif ya. Struktur teks yang berupa cerita itu pasti nanti 3, orientasi, komplikasi, dan resolusi, betul. Pasti 3 itu saja. Cerita apapun, mau cerita fabel, cerita pendek, cerita fantasi, cerita inspiratif, pasti itu strukturnya ada 3 itu. Nah, untuk yang pertama, struktur persuasi. Persuasi artinya mengajak ya. Di sini strukturnya ada 3. Kemudian di bagian struktur penegasan ulang nanti seperti itu. Di tesis, ciri sebuah teks itu bagian awal pasti semuanya berupa pengenalan topik yang akan dibahas ya. Berupa pengantar, berupa pembuka, pengenalan topik yang akan dibahas seperti itu. Tapi istilahnya memang beda-beda. Kalau teks persuasi tesis. Kalau teks berita teras berita atau lead ya atau kepala berita. Kalau cerita orientasi. Tapi intinya di bagian awal teksnya berupa atau pengenalan. Jadi bedanya itu di bagian isi. Isinya itu ciri khasnya apa? Kalau persuasi berarti isinya itu nanti arahannya adalah mengajak ya. Mengajak melakukan sesuatu sesuai dengan yang disampaikan. Kalau berupa berita, berarti di situ tujuannya adalah menyampaikan informasi terkait sebuah peristiwa. Kalau berupa prosedur, berarti isinya berupa langkah-langkah, urutan langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk membuat atau menggunakan sesuatu. Itu, ya. Kemudian di sini setelah tesis ada argumentasi. Argumentasi berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta untuk memperkuat argumen. Selain itu, di dalam argumen juga terdapat pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Nah, ini ya. Ini tesis tadi pembuka, contohnya ini membahas tentang rokok dapat menyebabkan kanker. Berarti di bagian tesisnya itu mengantarkan isu terkait atau permasalahan terkait orang yang sering merokok seperti itu. Kemudian di argumentasi disampaikan bahwa merokok itu tidak baik karena dapat menyebabkan kanker. Itu argumennya. Kemudian disertai fakta-fakta, mungkin disajikan ada sebuah peristiwa di sekitar kalian atau sebuah peristiwa yang memang sumbernya valid itu terkait dengan rokok yang dapat menyebabkan kanker. Nah, kemudian di bagian penegasan ulang atau rekomendasi atau simpulan ini berisi saran penulis untuk mengajak pembaca melakukan sesuatu yang disarankan oleh penulis. Kalau rokok dapat menyebabkan kanker, pasti ajakannya di sini adalah ajakan untuk tidak merokok seperti itu. Simpulan. Nah, pada bagian ini kita hanya dituntut untuk menyimpulkan apa yang dijelaskan. Jadi simpulan di sini boleh ada, boleh tidak. Simpulan mungkin dari penulis membuat simpulannya atau simpulan diserahkan kepada pembaca sendiri. Jadi untuk simpulan ini tidak wajib ya. Biasanya yang adalah rekomendasi. Itu. Ini untuk teks persuasi. Ada yang mau ditanyakan? Teks persuasi. Halo? Ngantuk ya kalian ya. Bunda, aku udah di absen belum, Bunda? Oh, belum, Alfa. Telat dong kamu. Tadi telat Alfa, ya. Beli soto, Bun. habis apa? Beli soto. Weh, enak beli soto.
Waktu pelajaran nak beli soto Di itu. rumah, di rumah. Ini berarti makan. Apa, Bun? Ini berarti sambil makan soto ini. Enggak. Oh, Udah sudah. tadi makan. Lama aku nggak ikut berarti. Ikut, Bun. Felix ini. Iya, Bun. Felix. Beli sotonya juga. Siapa? Caca. Dari mana, Ca? Beli soto bareng Felix. Lagunya. Dipanggil mama Bun, terus aku lupa. Aku lagi meeting. Oh. Aku juga Astagfirullah. loh Bun. Oh, siapa ini? Aura. Ya Bun, Sama tapi dari tadi aku nggak kayak Felix Bun. Oh, kira Terus ngapain? Terus ngapain? Terus ngapain? ngapain? Aura bubur ayam. Habis dari Hiburan tadi. antara diaduk dengan tidak diaduk itu ya. Nggak Enggak enak Bun. usah, yang penting dimakan enak. Nah, Masih itu. inget Nggak aja loh, penting. Bun. Nggak Ya penting. aduh nggak enak. Unak. Iyalah. Mending dimakan langsung udah selesai. Oh iya, Repot. udah dipraktekkan ya berarti. Ada lagi yang belum ke absen. Besok lagi yang telat ya. Aku Sudah. udah belum. Sudah. Iya tuh, Lik. Kalau berapa? 2 titiknya. Mereka 2, Bun. Ya ini ya. Persuasi. Fix nggak ada pertanyaan. Nggak tahu. Pokoknya intinya Simpulan nggak harus Iya kan, ada tuh, nggak Bun. Simpulan nggak harus. isinya Oh. mengajak. Jadi kayak mempengaruhi kalian. Isinya itu mempengaruhi agar kalian itu melakukan sesuai dengan isi bacaan. Kalau isinya bagus sih enggak apa-apa ya teks persuasi. Nah, tapi kalau isinya mengajak hal-hal yang tidak baik, yang itu yang perlu diwaspadai. Makanya kan kalau kadang di sosmed atau di mana itu kan sekarang banyak sekali yang apa ya, hoax, yang intinya itu mengajak yang menyebabkan perpecahan. Ya, itu juga perlu diwaspadai. Ini teks persuasi. Berikutnya, nanti contohnya bisa dibaca sendiri. Struktur teks fantasi, masih ingat ya di kelas 7. Kalau cerita-cerita kayak gini Bunda suka. Teks fantasi itu strukturnya ada 3, orientasi, komplikasi, resolusi. Orientasi pengenalan tokoh dan latar, komplikasi mundur permasalahan, resolusi penyelesaian. Ciri khas dari teks fantasi itu adalah Kain peristiwa ada, Bun, kalau teks fantasi. tidak ada. Oh, Langsung cerpen komplikasi yang ada berarti. Iya. Kemudian cirinya yang berikutnya adalah ada hal-hal ajaib seperti itu. Jadi penuh keajaiban. Kalau biasanya di majalah buku itu ya banyak cerita fantasinya. Yang Nirmala itu masih kalian baca enggak tahu majalah buku Nirmala? Baca Bun. Enggak, aku enggak. Sangat menyedihkan. Oh enggak. Masih Yun, tapi online. Ya benar, ada artikel sekarang, pakai artikel online. Ya, sekarang itu kok minim majalah yang cetak ya. Nah itu kalau majalah Bobo itu Nirmala dan siapa itu kan juga cerita fantasi. Jadi cerita tentang kerajaan-kerajaan yang ada hal-hal yang mistis, ajaib itu adalah cerita fantasi. Nah di sini Bunda sajikan contohnya biar semakin jelas. Ada yang mau membacakan? Ada yang mau membacakan? Lengkap ini di website. Kiki katanya mau, Bun. Oh ya. Enggak. Oke. Ya, Kasihan. ya. Ayo Di sini dibaca. aku di traktir soto sama Felix. Ayo, Kik. Ke virtual. Jadi, bis Wah, dan menanda, blimbing ajaib. Ya, Ini kamu tahu blimbing toh? ya tahu. Ya, Apa? Buah bintang. sudah pernah makan.
Pernah. Ya. Oke. Ya, dibaca, Dik. Wis dan belimbing ajaib. Wis sang kurcaci penggali sumur dengan memiliki sebatang pohon belimbing ajaib di rumahnya di tengah hutan morin. Buahnya berwarna-warni sesuai. Ya Allah. Wow, betul iklannya. Ya, kalian gini ya. Banyak. Kalian jangan. Scroll ke paling bawah tuh lah, Bun, lihat iklannya apa, Bun. Mantep. Buahnya berwarna-warni sesuai warna Kalian cabangnya. skip, lanjut. Pohon belimbing ini merupakan pohon ajaib di kalangan para kurcaci di hutan morin. Pohonnya bercabang 5 seperti jari tangan dengan warna yang berbeda-beda. Yang setiap warna memiliki khasiatnya sendiri. Buah merah cabang ibu jari yang berkhasiat dapat menyembuhkan penyakit asma. Buah hijau cabang telunjuk berkhasiat menyembuhkan sakit perut. Buah kuning cabang jari tengah berkhasiat dapat menyembuhkan penyakit mata. Buah putih cabang jari manis berkhasiat mempercantik wajah. Ayo lanjut. Seperti bentuk jari manis yang anggun, belimbing putih sering dipesan kurcaci wanita untuk mempercantik wajah dan tubuh supaya tetap segar dan penuh pesona. Nah, buah biru cabang kelingking, kecil dan agak rapuh. Buah biru berkhasiat dapat menyembuhkan penyakit lupa. Semua kurcaci yang pelupa di hutan morin langsung pulih ingatannya ketika memakan belimbing biru. Pokoknya nyos deh khasiatnya. Suatu hari Wis pergi menggali sumur di desa sebelah hutan morin. Tiba-tiba matanya terkena pecahan batu galian. Wah, berbahaya kalau tidak cepat ditangani. Wis lalu mengambil belimbing kuning di dalam tasnya, kemudian dimakannya. Ajaib. Seketika itu sakit Wis kembali pulih. Ketika hari mulai sore, Wis pulang ke hutan. Udah. Udah ya, lanjut. Belum lah. Masih Di tengah banyak perjalanan, ini. Wis bertemu seorang Wis bertemu Ibu tua. di tengah perjalanan ibu tua yang sakit asma. Wis jatuh kasihan. Kemudian ia mengambil belimbing merah dari tasnya dan diberikan kepada ibu tua tersebut. Setelah ibu tua memakannya, seketika itu juga sembuhlah sakit asmanya. Ibu tua lalu mengucapkan terima kasih kepada Wis. Wis melanjutkan perjalanan pulangnya kembali Wis dengan kakak beradik. Ini gimana tuh Bun baca Bun? Kakak beradik Wis yang telah melanjutkan duduk perjalanan pulangnya. Kembali Wis bertemu dengan kakak beradik. Kakak beradik yang tengah duduk di atas batu di pinggir sungai. Aduh, sakit perut kok. Ada anak laki-laki sambil meringis kesakitan memegang perutnya. Sakit sekali ya, Dek. Tanya kakak perempuan yang berubah. Iya, Kak. Iya, Kak. Aku sakit tahan lagi. Ucap anak laki-laki menahan sakit. Usia mendengar percakapan tersebut bertanya. Ada yang dapat saya? Salah. Ada yang dapat saya bantu? Oh iya, Mbak Kurcaci. Adikku butuh pertolongan. Iya, sakit perut. Ini terlalu banyak makan jambu. ganti mungkin terlalu banyak makan soto. Sang kakak memberitahu Wis mengambil belimbing hijau dari tasnya dan diberikan kepada anak laki-laki itu. Lanjut, Bun. Lanjut. Di punya aku belum gerak. Oh ini. Nah, makan ini, kata Wis sambil menyerahkan belimbing tersebut. Wis menatap kakak perempuan yang buruk rupa kemudian menjadi iba. Wis lalu mengambil belimbing putih dan diberikan kepada sang kakak. Saya tidak sakit, Pak Kurcaci, kata sang kakak. Kamu juga boleh memakannya, nanti kamu akan tahu khasiatnya, jawab Wis. Akhirnya kedua kakak beradik itu memakan
Akhirnya kedua kakak beradik itu memakan buah belimbing dari pohon ajaib. Ah, aku bisa jadi cantik. Aku jadi putih. Dan halus. Seorang kakak perempuan berubah takjub dengan perubahan yang baru saja terjadi. Aku sudah sembuh, Kak. Enggak deh, aku juga sudah sembuh, Kak. Perutku sudah apa ini? Enggak lemes lagi. Kata si anak laki-laki. Wah, terima kasih ya Pak Gurjaji. Kami sangat beruntung bertemu kamu hari ini. Terima kasih. Keduanya menyampaikan rasa terima kasihnya pulang. Wis hanya tersenyum mendengar ucapan terima kasih itu. Mendekati rumahnya di hutan, Wis bertemu dengan seorang kakek. Kelihatannya sang kakek sedang kebingungan. Wis mendekati si kakek dan bertanya, ada apa kakek? Ada yang dapat saya bantu? Tanya Wis lembut. Ya, saya butuh bantuan. Saya mau pulang ke rumah saya. Bentar. Iya, saya butuh bantuan. Saya mau pulang ke rumah saya di pinggir hutan. Saya lupa jalan pulangnya. Sekarang saya tersesat. Ujar sang kakek yang berlupa. Oh, jangan khawatir, Kek. Kakek makan saja belimbing biru ini. Kata Wis sambil menyerahkan bimbing terakhir dari tasnya. Beberapa saat kemudian tampaklah reaksi kakek yang mulai sadar dan telah tahu arah rumahnya. Terima kasih, sekarang saya jadi tahu jalan pulang saya ke rumah, kata kakek senang. Oke, hati-hati. Oke, hati-hati ya kakek. Jawab Wis sopan. Nah, lengkaplah sudah tugas Wis hari itu. Dengan menyembuhkan 5 penyakit dengan buah belimbing ajaib, setiap hari Wis si kurcaci dan belimbing ajaibnya akan terus menyembuhkan siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Ya, terima kasih Dik. Nah, ini adalah contoh cerita fantasi ya. Dari cerita ini bahwa belimbingnya itu memiliki keajaiban, bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Di situ ada 5 warna ya di belimbingnya. Nah, itu tergantung dari penyakitnya nanti. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tapi namanya cerita fantasi seperti itu, menumbuhkan imajinasi. Ya, terima kasih Diki, sudah jelas ya contoh teks fantasi ya. Kemudian struktur teks berita kemarin sudah ada. Belum cukup Bun teks fantasinya Bun, belum cukup Bun. Belum cukup, nanti baca sendiri ya. Dari cerita fantasi itu tidak butuh dokter ya, karena dengan belimbing aja sudah menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Nanti baca sendiri ya. Nah sekarang ini berita, mengulang ada teras berita, tubuh berita, informasi tambahan, atau kaki, atau leg, atau ekor ya. Kemudian struktur teks eksplanasi. Nah, eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan mengapa fenomena atau peristiwa itu bisa terjadi, baik fenomena alam maupun fenomena sosial ya. Strukturnya yang pertama ada pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Pernyataan umum di sini berisi mengenai topik yang akan dijelaskan proses terjadinya atau proses keberadaannya. Misalnya di sini karena sudah zaman gadget ya, gadget lah utamanya yang sangat dampaknya itu sangat besar sekali, baik dari negatif maupun positif. Salah satu fenomena sosial dari adanya gadget itu adalah adanya namanya pubbing. Tahu pubbing? PHUBBING. Tahu enggak? Dengan istilah itu? Nah, pubbing ini adalah sebuah fenomena sosial di mana seseorang itu ketika megang gadget atau HP itu tidak peduli dengan sekitarnya. Entah itu dengan keluarganya atau entah itu dengan teman-temannya, padahal dia dalam posisi yang dekat. Ya, atau dalam posisi jarak yang dekat. Pernah melihat fenomena itu? Diajak omong nggak nyaut gitu. Iya, pernah lah. Ya, seperti itu. Asik dengan gadget. Nah, itu pengalaman pribadi. Itu namanya pubbing. Ya, fenomena sosial pubbing. Penyakit itu ya, penyakit tapi penyakit sosial.
Jadi bukan penyakit yang menyerang ibaratnya menyerang itu adalah penyakit sosial di mana dia menjadi orang yang asik dengan hidupnya sendiri ya karena dia tidak peduli dengan lingkungannya. Bahkan keluarganya kadang menjadi jauh seperti itu. Nah, kemudian atau identifikasi fenomena ada sebab akibat. Jelaskan bahkan proses terjadinya fenomena ini adalah teks eksplanasi. Kalau fenomena sosial publing tadi dijelaskan mengapa kok bisa terjadi publing seperti itu. Dan berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Nah, terkait dengan yang dibahas. Misalnya fenomena seperti itu. Kebakaran hutan seperti itu biar tidak terjadi kebakaran hutan. Tapi kalau yang dibahas adalah fenomena alam yang biasa, maksudnya terjadinya hujan, proses terjadinya pelangi, berarti untuk di bagian simpulannya berisi tentang ternyata proses terjadinya pelangi atau hujan adalah seperti itu. Nah, itu di bagian simpulan. Ini teks eksplanasi bisa membayangkan gimana? Kasih contoh. Bisa membayangkan atau bisa membedakan dengan teks yang lain. Sudah bisa ya? Jam berapa ini? Oh, tinggal 2 menit. Beda-bedanya sama teks eksposisi apa, Bun? Kalau eksposisi itu memaparkan. Memaparkan secara rinci. Memaparkan rinci sebagai kayak pengetahuan baru. Kalau eksplanasi secara umum. Kalau eksplanasi itu proses terjadinya. Oh. Berupa langkah-langkah tapi paragraf. Bertahap, urut, proses terjadinya secara Misalnya urut. jelasin Kalau proses hujan gitu, teman. ya, kalau eksposisi itu kayak pengetahuan. Fenomenanya. Memaparkannya ya, pengetahuan saja, tidak harus dari proses seperti itu tidak. Tapi lebih ke umum, malah eksposisi itu umum. Eksposisi itu umum, pengetahuan yang masalahnya umum. Tapi kalau eksplanasi itu fokus bagaimana bisa prosesnya terjadi atau proses terjadinya. Mana sudah bisa? Ya, boleh lah. Ya kan? Ya. Misalnya eksposisi terkait dengan pendidikan karakter. Pentingnya pendidikan karakter. Nah, itu masuknya dibuatnya teks eksposisi, tidak bisa dibuat teks eksplanasi. Bisa enggak dijelaskan proses terjadinya pendidikan karakter? Agak kesulitan kan? Iya. Nah, itu adalah lebih tepatnya dibuat menjadi teks eksposisi karena memberikan pengetahuan. Apa atau itu pendidikan karakter? Bagaimana sih pentingnya pendidikan karakter seperti itu? Paham? Paham. Ya, atau kamu membahas tentang homeschooling. Apa atau itu? Itu kan masuk eksposisi. Keuntungannya apa atau? Nah. Dari segi proses terjadinya. Paham? Kalau jelasin metamorfosis itu apa maksudnya? Iya. Enggak, kalau jelasin metamorfosis maksudnya apa? Eksposisi atau eksplanasi? Kalau proses terjadinya metamorfosis berarti eksplanasi. Kalau metamorfosisnya aja eksposisi. Oh iya.
Iya, kalau metamorfosisnya aja eksposisi. Kalau eksposisi itu tidak membahas tentang proses terjadinya. Umum. Ya. Nah, ya. Kemudian teks tanggapan, evaluasi, deskripsi, penilaian. Evaluasi berisi apa yang ditanggapi. Deskripsi ini isinya pro dan kontra ya. Deskripsi apa dan bagaimana sesuatu itu direalisasikan, dihasilkan atau pro dan kontra ini. Agak keliru. Kemudian penilaian atau penegasan ulang. Jadi pendapat kita terkait dengan apa yang kita tanggapi itu. Jadi kalau tes tanggapan itu seperti tes diskusi. Ada evaluasi penanggapannya, deskripsinya, dijelaskan secara detail tanggapannya, kemudian ada penilaian, kesimpulan akhirnya. Seperti itu. Kemudian teks cerpen ini sudah orientasi rangkaian peristiwa, komplikasi resolusi. Teks ulasan itu ada OTER ya, orientasi pengenalan karya. Jadi di situ dijelaskan biodata karyanya, biodata film atau buku, siapa pengarangnya, judulnya apa, tahun terbitnya kapan, seperti itu. Kemudian tafsiran atau interpretasi itu adalah ringkasan atau isinya. Kalau film ya berarti ringkasan film, kalau buku berarti isi buku itu. Evaluasi itu artinya penilaian. Berarti di sini menilai kelebihan dan kelemahan dari karya itu. Kemudian rangkuman, memberikan ulasan akhir berupa simpulan layak atau tidaknya buku itu dibaca. Teks ulasan ini penting ya, karena kayak sebagai sensor, sebagai salah satu sensor untuk menyeleksi karya-karya yang tersebar di masyarakat. Misalnya film, banyak tahu film itu dari ya pokoknya jenisnya banyak sekali, dari horor, dari komedi, dari tragedi dan sebagainya. Nah, film itu perlu diresensi sebenarnya, diulas. Oh, ini film ini layak untuk orang dewasa, film ini layaknya untuk anak-anak seperti itu. Ini pentingnya dari ulasan ya, teks ulasan. Karena sebagai sensor. Kemudian pidato dulu sudah pernah praktek ya. Ada salam pembuka untuk sistematika atau strukturnya, pendahuluan, isi, penutup. Kemudian prosedur di sini ada 2 berdasarkan jenis teks prosedurnya. Kalau teks prosedur membuat strukturnya ada 4. Ada tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, penutup. Tapi kalau teks prosedur yang melakukan strukturnya hanya ada 3, tujuan, langkah, dan penutup, karena tidak memerlukan bahan dan alat. Ini untuk strukturnya. Sudah Bunda share di e-school, silahkan bisa dipelajari. Kalau nanti di e-school tidak bisa dibuka, masih seperti itu. Sebentar, Bunda tak tanya Rizky. Rizky Askolani. Riz, kamu kan sudah mengumpulkan tugas yang kemarin. Iya ya. Tadi ada info. Terus kamu sudah mengumpulkan proyek yang latihan ujian sekolah itu, kamu bisa buka materi yang eskul kemarin enggak? Setelah mengumpulkan. Coba kamu buka. Atau kamu share screen boleh? Ini Bunda tutup. Wah, ya Allah, ada chatting nanti 83. Coba kamu share screen. Habis mengumpulkan proyek itu bisa enggak? Teman dari Bunda tak baca chat. Ya. Wah, masih ada. Masih ada. Wah, masih ada. Masih sama. Padahal udah ngumpulin ya. Oh, udah bisa. Ini yang ROM 2. Yang ini loh, yang Kamis, hari Kamis belum bisa.
Yang coba, yang hari ini. Yang kisi struktur, yang ini. Jumat 26 Maret. Jumat 2 Maret, 26 Maret. Astagfirullah. Ya, Previous. padahal udah ngirim ya. Previous. Ya, udah nanti Bunda sampaikan. Previous. Nanti Bunda share lagi. Oh bagus. Oh bagus. Terima kasih Rizky. Nanti biar Bunda share materinya di WA kayak kemarin, ya. Baik anak-anak, ada pertanyaan? PR-nya tidak jadi untuk hari Kamis ya, hari Selasa Duh, ya. Bun. Kita bahas hari Selasa. Wah. Gak bisa. Kita matematika. IPA. Iya. Hari, Wow, mantap. iya, hari Selasa kan lewat ya. Ya udah Bunda Kamis. tadi bisa tuh Bun dibuka Bun jadinya Bun materinya. Belum bisa nih tadi Rizky sekolah ini nyoba. Yeay. Masih Bunda belajar share di YouTube. WA. Ya, share WA aja Bun. Betul. Oh iya, Classroom betul. Ya, iya ya. Ya nanti Bunda kumpulkan di sini ya enggak apa-apa. Buat jaga nih ya enggak apa-apa, nanti di Classroom ya Bunda kasih. Ya, itu ada pertanyaan? Tuh, anak putra biar persiapan. Kelihatan ya. Tidak ada? Ya, Bunda enggak ada. Sebentar. Aknon Sendiri siapa tuh ini? Siapa Bun? Aknon Sendiri siapa? Akunnya siapa ini? Tidak diketahui pengirim. Siapa ini? Unknown sender. Ayo lu siapa Siapa? lu? Ayo siapa? Ayo unknown sender siapa? Ayo siapa? Nah ini di chat itu Impostor. Hah? Siapa? Iya, Loh, Bun ada namanya semua. Berapa, Bun? Ada nama semua, Bun? Namanya semua, Bun. Iya, Bun. Ada nama semua di sini. Nah, tapi kok Artinya di chat Bunda berarti. Ayo, Artinya Bunda. siapa? Ayo. Ayo, Bun. Siapa, Bun? Ayo. Ya, ayo. Wah, ses. Nah itu di chat nomor 1 itu Hah? loh. Chat nomor 1 maksudnya? Di share screen. Yang pertama kali di sini Felix, Bun. Oh, Felix. Hahaha, gitu. Ya, itu Felix, Bun. Felix. Itu Felix itu. Mau sender. Jam. Ya udah. Ada yang main Among Us loh. Gak bener banget game. Wah, Ya. jangan. Ya udah ya. Om Agus. Kita Om Agus. Oh ya, ini ada yang nambah ngumpulin nih. Rakian sudah. Apa, Bun? Bahasa Indonesia atau, Bun? Ya, latihan push ya. Rakian sudah. Wah, terlalu rajin. Terlalu rajin. Bukan terlalu rajin, memang dia gitu bagus ya. Ya. Nggak ada udah, obat. Nantilah. Ya. Oke, kita tutup ya. Oke, let's say alhamdulillah together. Alhamdulillah rabbil alamin. Libur, bohong. Bunda besok nanti Selasa sama Rabu tuh mapelnya berapa tuh, Bu? Berarti nanti kan itu tesnya dari pagi sampai siang, jam 8 sampai setengah 1. Berarti pagi nggak ada pelajaran. Selasa Rabu berarti paginya nggak ada pelajaran karena kalian tryout. Terus nanti habis tryout pemantapan. Pemantapannya cuma paling tinggal 2 kali ya, sedikit banget. Jadi pemantapannya tetap paginya nggak ada pelajaran tapi tryout. Itu yang Selasa Rabu. Yang Kamis kan tryoutnya 1 mapel matematika. Oh, Kamis itu matematika. Oh, ya kayaknya di Jakarta. Nanti Bunda share hari ini suratnya karena baru kemarin juga dapat infonya itu. Terus nanti sampai jam 10 istirahat. Dimulai jam ke-4. Ya, jam ke-4 pelajaran biasa. Sama tambahan. Itu soalnya berapa, Bun? 40 tuh, Bun? Sesuai dengan kisi-kisi. Kalau 40 ya 40. Kalau yang ada 45 ya 45 atau 30 ya 30. Jadi sesuai kisi-kisi, waktunya juga sesuai dengan ujian sekolah sebenarnya. Nggak ada isi ya, Bun? Yang PAI ada urean.
Yang PAI ada uraian. Yang lainnya ada? Yang lainnya ada pelajaran yang lain. Yang lainnya enggak ada. Yang lain enggak ada. Oh, iya cuma PAI. Nah, ya. Nah, iya, ayo. Kemarin Waduh. saya tanyakan lagi. Apa jawabannya? Saya tanyakan lagi ya. Kemarin Bunda baru tanya yang itu, yang uraian bisa dikerjakan di HP tidak? Bisa, insya Allah gitu. Bun, nulis apa foto Bun? Nanti nulis di kertas di foto kayak Google itu. Ya Bun, nulis apa? Ya nulis atau ngetik Bun. Nulis atau Disuruh saya ngetik atau nulis di kertas Bun. Uraiannya Bun. Disiapkan ya, jangan lupa install Zoom. Oh. Uraiannya itu, makanya kalau pakai tidak. HP. Enggak, kalau pakai HP justru gampang kalau yang uraian ditulis. Kalau yang Kalau PAI mending nulis. Iyalah. PAI mending nulis. Oh, Kalau di foto enak pakai HP, Bun. tapi yang enggak Oh, kalian screenshot. nanti dilihat itu aja ketika Pakai Microsoft Office tuh bisa, Bro. Terus dikirim ke email. Kan mumpung masih tryout, coba kalian lihat nanti di tryout itu kira-kira bisa difoto atau enggak. Kalau bisa difoto berarti ya pakai HP enggak masalah. Walaupun kok ngadu error enggak seru. Atau coba pakai HP dulu. Pakai HP dulu ya enggak apa-apa. Yang penting ada Zoom asik ya. Install Zoom HP-nya. Gitu. Bisa kemarin Bunda coba pakai Zoom sekaligus Nuadu, buka Nuadu di handphone itu bisa. Gak enak Bun. Mending di PC. Lebih bokeh. Saya di laptop kamera aku nggak bisa nyala. Laptop kamera bisa. Allah lesan. Coba sendirian nanti ya. Oke. Ayo gimana? So, jiwanya dinyalain. Ya harus. Gak bisa. Udah ya, ini udah 11.14 loh. Sebentar lagi. Saat ini ada yang mungkin sudah mau live ya. Oke. Tidur tuh jam 11.50-an loh. Ya udah bisa istirahat dulu. Dan anak kita tutup dengan membaca. Enggak. Wah, tidak. Alhamdulillah. Kalau ujiannya ya pas ujiannya, tapi kalau tryout-nya enggak. Oh ya, enggak apa-apa. Ya yang mau Besok jauh live masuk loh. iya toh. Pas nanti tryout sekolah yang di Dan sekolah. Kata Bunda Ratna Mas, masuk nilainya. Masuk rapot buat tambahan. Backup nilai itu. Ya enggak apa-apa biar itu mungkin nanti habis itu enggak ada ulangan. Iya si Diki mirip Shinchan ya. Kasihan Diki. Menghayati bener. Iya benar. Menghayati Diki. Mirip Jayan. Enggak. Bernard tuh emang ngomong ya. Enggak, kan perasaan cuma Ya, daber. Oh, kamu daber aja deh. Bibi Tunggul. Oh, gitu. Ya Allah, harus dijual. Enggak.